Halo teman-teman, jadi mending magang apa Tekutegi-no? Nah ini adalah pertanyaan yang sangat banyak banget ditanyakan ke gue dari TikTok, dari Instagram itu banyak banget teman-teman yang bertanya mending magang atau Tekutegi-no. Ya cukup membingungkan ya teman-teman, karena keduanya ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi langsung aja kita bahas kekurangan, kelebihan, dan mending mana ya, lebih worth it mana, magang atau Tekutegi-no. Nah untuk magang ada beberapa syarat. Kita minimal harus SMA ya, atau kita juga bisa paket C gitu ya. Magang ini kontraknya itu selama 3 tahun. Ada juga program yang 1 tahun ya, cuman menurut saya kalau 1 tahun mah agak tanggung ya. Jadi program magang itu rata-rata 3 tahun. Nah dari 3 tahun itu kalian juga bisa menambah nambah 2 tahun atau namanya enco ya. Enco itu penambahan 2 tahun atau juga bisa disebut sanggo. Dengan catatan kalian di tahun ketiga itu ada namanya ujian tahun ketiga, dan kalian harus lulus ujian tahun ketiga itu. Kalau nggak lulus ya harus pulang dulu ke Indonesia. Begitu teman-teman. Dan selanjutnya adalah magang di Jepang itu perlu kalian ketahui, bukan judulnya magang seperti yang kalian ketahui di Indonesia gitu ya. Magang di Indonesia kan bener-bener kayak yang ya dikasih gaji juga syukur, enggak juga nggak apa-apa, rata-rata kayak gitu ya. Magang di Jepang itu gajinya tuh UMR teman-teman ya, gajinya UMR di Jepang. Nah jadi perlu kalian ketahui, ini adalah rincian gaji UMR di Jepang. Syarat khusus bahasa pada program magang ini itu nggak ada teman-teman ya. Nggak ada syarat khusus untuk bahasa. Jadi bahasanya kalian harus ya belajar bahasa tetap gitu ya. Tapi nggak ada harus punya sertifikat N5, N4 dan lain sebagainya, itu nggak butuh. Di regulasi sebelumnya ya itu tidak dibutuhkan. Karena sebenarnya regulasinya akan diperbaharui teman-teman sekitar bulan 10 tahun 2023 ini. Untuk program magang itu ya intinya banyak hal yang akan diperbaharui dan juga lebih menguntungkan ke tenaga kerja yang akan bekerja di Jepang sebagai pemagang. Dengan catatan katanya ya, ini masih rumor, untuk program magang di regulasi yang berikutnya itu harus membutuhkan JLPT N5. Jadi standarisasi bahasa Jepang yang paling bawah, terendah ya, N5 gitu. Nah dan juga kalau regulasi sebelumnya tuh cukup lulus interview user aja kalian bisa berangkat ke Jepang gitu. Tapi kan untuk lulus interview itu harus belajar bahasa Jepang ya. Setidaknya kalian harus paham bahasa Jepang ya, dasar-dasarnya. Itu bisa berangkat melalui visa magang gitu ya. Lanjutnya untuk magang ini lebih apa ya, kalian tuh kan dianggapnya anak magang. Anak magang itu yang belum memiliki keahlian dan juga pengalaman gitu ya, dengan bahasa yang masih dimaklumi lah kalau untuk anak magang. Jadi kalian tuh pertama kali datang ke Jepang itu nggak langsung kerja gitu ya. Kalian akan diurusin visanya, surat-suratnya dan lain sebagainya tuh oleh LPK. Jadi tidak lebih dispesialkan lah ya, lebih diurusin semuanya gitu. Dan juga pertama kalian datang ke Jepang itu nggak langsung kerja, kalian akan masuk namanya pendidikan lagi selama 1 bulan di Senta. Senta itu apa bang? Senta itu adalah tempat pelatihan orang asing. Kalian di situ akan bertemulah dengan teman-teman dari luar Jepang gitu ya, bukan hanya Indonesia tapi dengan banyak banget negara-negara kayak Vietnam, Kamboja,
dan Myanmar dan lain sebagainya, Thailand juga ya, ketemu teman baru. Di sana kalian selama 1 bulan akan belajar tentang budaya Jepang, tentang bahasa Jepang juga gitu ya, tentang tata cara buang sampah lah, budaya di Jepang, terus juga membiasakan diri untuk hidup di Jepang, kayak gitulah ya. Selama 1 bulan. Nah, 1 bulan itu kalian juga sebenarnya pertama datang ke Jepang itu akan dikasih bekal ya, dikasih bekal dari perusahaan itu sebesar sekitar 60.000 yen lah, atau sekitar 6,5 juta lah ya. Itu kalian akan dikasih uang tuh 6,5 juta, karena kan kalian tuh butuh untuk makan selama 1 bulan, dan juga di bulan berikutnya sampai kalian digaji kan. Kalian kerja kan nggak akan langsung dapat gaji dong, pasti di bulan depannya akan mendapat gaji pertama gitu. Jadi selama 2 bulan tersebut kalian akan menggunakan uang yang dikasih dari perusahaan selama 60.000 yen. Nah itu kalian harus hemat-hemat ya, diukur lah ya, kemungkinan cukup sih ya, 60.000 yen itu cukup untuk makan selama 2 bulan, bahkan lebih sih kalau bisa hemat. Begitu ya. Ya itu untuk magang, dan juga untuk magang ini tidak diperlukan punya pengalaman gitu ya. Kalian nggak punya pengalaman pun nggak apa-apa, tapi ya kalau ada punya pengalaman itu lebih baik ya, namanya juga perusahaan gitu ya. Ketika interview kalian punya pengalaman, sedangkan teman kalian punya pengalaman, ya otomatis yang akan lebih dipertimbangkan adalah yang punya pengalaman. Tapi untuk yang nggak punya pengalaman, jangan berkecil hati gitu ya. Ketika kalian punya keunggulan lain, punya skill lain, atau punya bahasa Jepang yang lebih bagus gitu ya, punya semangat, dan juga jadi ketertarikan orang Jepang tuh bisa dari banyak hal gitu ya, bukan hanya dari pengalamannya aja. Banyak aspek gitu yang orang Jepang lihat ketika lagi interview. Jadi kalian jangan berkecil hati yang belum punya pengalaman gitu ya. Justru peluangnya tuh terbuka ketika kalian masih muda gitu. Jadi kalian bisa coba dan punya waktu yang lebih banyak, teman-teman. Oke. Itu untuk magang ya. Itu syarat-syarat untuk magang dan juga sekilas tentang magang. Kita lanjut langsung masuk yang ke Tokutei Gino. Jadi Tokutei Gino itu adalah visa yang diperuntukkan untuk kerja di Jepang, mengisi kekurangan tenaga kerja di Jepang dengan catatan sudah memiliki skill gitu ya. Kalau magang kan nggak punya skill lah dianggapnya. Nah kalau Tokutei Gino ini kalian sudah dianggap punya skill khusus di bidang-bidang pekerjaan di Jepang gitu ya. Jadi ada sekitar 12 bidang pekerjaan di Jepang untuk Tokutei Gino, teman-teman. Jadi ketika kalian mau masuk program Tokutei Gino, nah ada 2 syarat khusus gitu ya. Syarat khusus yang pertama yaitu kalian harus punya GFT atau GLPT N4 atau A2 ya. Kalau GFT A2. Apa itu GFT A2 dan juga GLPT N4? Nah, ini adalah standarisasi bahasa Jepang. Jadi kalian ini seperti TOEFL lah ya kalau bahasa Inggris. Jadi, kalau GFT ini ya ujiannya kalian harus datang, itu ada di kota-kota besar ya, salah satunya Jakarta, Bandung, Surabaya, dan di mana lagi ya, nanti gue bakalan spill. Nah jadi hanya ada di kota-kota besar itu kalian bisa ikut ujian gitu. Jadi kalau kalian yang ada di luar kota ya harus berangkat ke kota tersebut ya. Selanjutnya adalah SSW. SSW itu apa bang? Jadi SSW adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa kamu sudah memiliki skill di bidang yang akan kamu ikuti gitu ya pekerjaannya. Misalkan kalian mau ikut SSW peternakan gitu, kalian akan kerja di bidang peternakan, kalian harus punya SSW peternakan. Misalkan kaigo ya atau perawat lansia, itu juga ada khusus ujiannya teman-teman, dan materinya pun ya kalian harus dipelajari ya gitu. Jadi ketika kalian udah memiliki 2 syarat tersebut, baru deh bisa ikutan interview di job tersebut ya, karena kalian udah memiliki 2 syarat khusus tersebut.
Nah sisanya ya syaratnya sama aja kayak yang magang, itu kalian harus lulus SMA gitu ya, setara SMA. Enaknya di visa Tokutegi Now itu bisa kontraknya tuh sebenarnya setiap perusahaannya tuh setahun sekali ya, kalian bisa perpanjang atau bisa pindah ke perusahaan yang lain. Jadi masa berlaku visanya itu 5 tahun. Nah kalian juga di 5 tahun itu nggak harus terus-terusan dikerja di tempat yang sama ya, kalian bisa pindah ke tempat kerja lain yang menurut kalian lebih worth it mungkin, atau kalian mau coba di luar kota gitu dengan bidang yang sama. Kalau kalian mau pindah bidang ya kalian harus punya SSW di bidang yang lain itu ya. Misalkan kalian dari peternakan, gue pengen di restoran, ya kalian juga harus punya SSW restorannya, kalian ujian lagi gitu. Dan juga kalian bisa memiliki atau mengikuti ujian SSW lebih dari satu ya, untuk jaga-jaga ataupun kalian mau pindah gitu ya, seperti itu. Dan juga untuk gajinya, untuk Tokuteki no ini itu akan lebih besar dibandingkan dengan magang, lebih besar dari UMR di Jepang ya. Misalkan ya, ini hanya untuk gambaran aja, untuk di perusahaan tempat saya bekerja itu ada senpai saya ya, orang Vietnam. Saya pernah nanya gitu ya, per jamnya berapa dia sebagai Tokuteki no gitu. Gua tanya itu tuh dia sekitar 1.200 yen ya, sekitar 1.200 yen. Sedangkan gua ini anak magang di Kanagawa ini UMR-nya 1.070 yen, berarti ya sekitar beda 130 yen teman-teman. 130 yen itu berapa? Sekitar 14.000 rupiah per jam. Jadi bedanya sekitar 14 sampai 15.000 ya. Mungkin di perusahaan lain untuk Tokuteki no-nya gajinya lebih besar, tapi kurang lebih sekitar segitu teman-teman ya. Bahkan itu untuk yang di sekitar Kanagawa kayaknya atau Tokyo tuh 1.200 tuh tinggi banget. Kalau misalkan Tokuteki no tuh di wilayah lain ya mungkin bisa di bawah 1.000 gitu, karena UMR tiap daerah tuh kan beda-beda juga dan biaya hidupnya juga beda-beda teman-teman ya. Tokuteki no ini tuh sudah dianggap memiliki keahlian ya, dan sudah bisa bekerja dan memiliki bahasa Jepang yang ya udah memenuhi standar gitu untuk bekerja di Jepang. Kenapa demikian? Ya karena dibuktikan dengan ada 2 sertifikat tadi ya. Kalian punya GFT atau JLPTN, dan juga kalian punya SSW yang menyatakan bahwa kalian sudah setidaknya mengenal dan ya menguasai secara materi lah ya di bidang pekerjaan yang akan kalian ikuti gitu. Dan juga untuk persaingannya ya, di Tokuteki no itu tidak seketat magang. Kenapa demikian? Ya dengan kemampuan kalian ya, udah yang memiliki SSW dan GFT tadi, artinya kalian udah memiliki skill yang lebih baik dibandingkan teman-teman kalian yang belum punya sertifikat itu ya. Karena ya yang belum punya sertifikat itu otomatis paling bisanya mengikuti magang, nggak bisa ikutin Tokuteki no gitu ya. Jadi selain itu juga Tokuteki no itu bisa pulang setiap 1 tahun sekali gitu. Dan itu kalau kalian mau cuti sebulan pun bisa ya, tergantung perusahaannya juga sih ya. Cuman kalau di perusahaan gue tuh untuk Tokuteki no bisa sebulan tuh cuti ya kalau untuk Tokuteki no. Tapi kalau untuk magang ya pulang ke Indonesia juga boleh, tapi dengan catatan hanya ada di libur panjang akhir tahun ataupun libur panjang musim dingin ya, kayak gitu-gitu, kayak cuman seminggu doang ya. Ditambah kalau mau cuti 1 atau 2 hari bisa sih, cuma kan untuk pulang ke Indonesia dengan cuman 11 hari gitu ya, atau cuman 9 hari itu kan sangat-sangat nanggung banget ya. Ya karena biayanya cukup besar juga ya untuk pulang ke Indonesia. Tiket aja habis 10 juta ya PP, belum yang lainnya. Jadi itu adalah pertimbangan yang mungkin untuk anak magang pulang setelah 2 tahun atau 3 tahun adalah hal yang cukup worth it ya, daripada untuk 1 tahun sekali gitu teman-teman.
Jadi ya itu mungkin ya sebuah perbedaan antara magang dan Tokutegino. Sorry. Semoga dari sini kalian udah ada gambaran nih ya, lebih enak mana dan lebih baik mana antara magang dan Tokutegino. Jadi kalau menurut gue pribadi, ini saran aja, lebih baik magang atau Tokutegino. Kembali lagi, tujuan kalian kan kerja di Jepang ya. Nah, menurut gue itu magang atau Tokutegino itu nggak terlalu penting bagi gue. Emang tujuannya waktu itu saya sebelum berangkat ke Jepang juga menargetkan tuh Tokutegino gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada magang yang bagus, gue bakalan ikutan magang gitu. Kenapa demikian? Ya karena dengan usia gue yang udah 24 tahun ketika memutuskan ingin ke Jepang, itu sudah waktunya kita punya pekerjaan secepatnya lah. Bukan cari yang terus-terusan yang terbaik gitu ya. Kalau gue dulu mikirnya kayak gitu. Yang terpenting adalah meskipun magang juga jobnya apa gitu. Kalau misalkan lebih cepat berangkat magang, gue mah lebih milih magang aja gitu ya. Meskipun gajinya di bawah dari itu ya, di bawah dari Tokutegino. Tapi kalau misalkan kalian magang dengan apa ya, dengan job yang ada lemburnya atau juga itu jobnya di dalam ruangan, lebih baik sikat aja gitu ya, dibandingkan kalian nunggu Tokutegino yang kan proses belajar Tokutegino tuh nggak mudah cuy. Belajar untuk dapetin N4 dan SSW itu nggak mudah. Ini bukan gue mematahkan semangat kalian ya. Ya kalian emang harus menghadapi prosesnya ya. Menghadapi prosesnya untuk JFT itu nggak mudah. Banyak yang gagal sampai 2 kali, sampai 4 kali pun banyak gitu ya yang belum lulus-lulus. Itu nggak mudah teman-teman. Jadi menurut gue, ketika kalian punya tujuan, ya udah itu tujuan kalian. Tapi ketika ada yang lebih baik juga, kalian jangan menutup mata gitu. Kalau ada job yang bagus untuk magang, ya menurut gue sikat-sikat aja ya. Yang penting berangkat dulu ke Jepang. Intinya kayak gitu. Dan itu untuk LPK yang swasta itu lebih fleksibel gitu ya. Kalian mau GFT, kalau kalian mau Tokutegino, tapi ketika ada magang bagus kalian ikutin, itu juga nggak masalah ya kalau untuk di LPK yang swasta gitu ya, atau SO gitu teman-teman. Jadi menurut kalian gimana? Apakah worth it? Apakah enggak untuk magang dan Tokutegino? Silahkan kalian pertimbangkan lagi. Dan itu adalah saran pribadi, jadi mohon maaf kalau ada kesalahan. Di video ini gue nggak bermaksud untuk mengkesampingkan pekerjaan siapapun ya. Jadi video ini diperuntukkan untuk kalian yang belum berangkat ke Jepang. Jadi kalau kalian yang udah berangkat ke Jepang, senpai mohon izin, gue nggak bermaksud mengkesampingkan pekerjaan siapapun dan bermaksud kayak gimana ya, kayak gitulah ya. Jadi ini hanya opini pribadi, dan kalau misalkan cukup membantu teman-teman ya gue bersyukur, dan tolong bantu like-nya, dan juga jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang, dan gue juga bisa men-share informasi-informasi lainnya yang bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi thank you for watching this video. Semoga kalian juga makin semangat ke Jepangnya, dan sampai jumpa. Kalau ada kesempatan kita bertemu di Jepang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.